Oke, selamat malam sahabat, dimanapun Anda berada. Salam dari saya, Dewo Putu Jaya atau Dedu, atau Beli Dedu boleh juga dipanggil, atau Beli Dewo. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana saya menjadi seorang petani, memilih menjadi seorang petani. Pertama-tama saya adalah lulusan Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Saya masuk tahun 2012 dengan beasiswa bidik misi. Kemudian tamat di tahun 2016. Kemudian saya di wisuda Desember 2016. Setelah itu saya lanjut bekerja di pemerintahan provinsi, khususnya Dinas Pertanian Provinsi Bali, sebagai tenaga pendamping kelompok Simandri namanya, Sistem Pertanian Terintegrasi. Itu programnya Pak Mangku Pastike, Gubernur Bali tahun 2000 berapa dia 2000, pokoknya pas saya ini 2014-an sampai 2000 2017-an. Kemudian saya melanjutkan masuk ke Magister Bioteknologi Pertanian Universitas Udayana. Setelah berkuliah selama 3 bulan, saya mendapat tawaran untuk ikut program double degree antara Universitas Udayana dengan Ibaraki University di Jepang. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya saya ikut program itu untuk ikut seleksi. Setelah berjalan berapa lama, setelah penuh drama itu, kemudian saya dinyatakan lolos untuk untuk melanjutkan kuliah double degree di Ibaraki University. Jadi sistemnya saya memperoleh dua gelar. Yang pertama dari Universitas Udayana, yaitu Magister Pertanian. Kemudian yang kedua Magister of Agriculture dari Ibaraki University. Setelah itu berarti saya harus menyelesaikan perkuliahan saya dulu di Universitas Udayana selama setahun. Setelah itu selesai, setelah ujian dan tesis saya sudah jadi dan disetujui untuk disidangkan, dan kemudian setelah sidang ujian terbuka lah, diseminarkan. Setelah itu saya dinyatakan lulus dari Fakultas Pertanian Magister Bioteknologi Pertanian Universitas Udayana di tahun 2018. Selanjutnya September 2018 saya terbang ke Jepang bersama 4 kandidat lainnya. 5 orang dari saya berangkat ke Ibaraki University. Setelah sampai di sana, kita juga ketemu dengan program double degree lain dari universitas di Indonesia, yaitu IPB, di Institut Pertanian Bogor Institut Pertanian Bogor IPB. Tiga orang dari IPB dan 4 orang dari IPB dan 5 orang dari Bali Universitas Udayana. Setelah itu melanjutkan perkuliahan di sana selama setahun.
tepatnya 11 bulan ya, 11 bulan dinyatakan lulus dari Ibaraki University. Jadi mungkin ada yang akan bertanya, bagaimana dengan pembiayaan untuk kuliah di sana? Jadi kami sangat beruntung yaitu memperoleh beasiswa dari JASO, Jepang, dari pemerintah Jepang. Itu namanya JASO Scholarship, selama kita menempuh kuliah di sana selama 9 bulan tersebut. Jadi dapatnya itu sebesar 80.000 yen pada tahun 2018 dan 2019. Jadi September 2018 sampai Agustus 2019. Itu untuk 11 bulan. Setelah itu banyak pengalaman saya di Jepang yang ingin saya bagikan kepada kawan-kawan YouTube yang menonton video ini. Jika kawan-kawan berkenan untuk mendengarkan cerita-cerita saya, bagaimana kisah saya sekolah di sana, bagaimana keunikan sekolah di sana, kuliah di sana, bagaimana sensei-sensei di sana, boleh akan saya share di YouTube saya di My Local Farmer. Silahkan dulu di subscribe dulu biar bisa 1000 subscriber. Sekarang sudah 470 ya, 470 subscriber. Jika kawan-kawan berkenan juga silahkan share ke video-video saya sebelumnya itu di grup-grup kawan-kawan, sehingga ada motivasi saya untuk membuat video menjelaskan bagaimana pertanian di Indonesia ini dan bagaimana teknologi-teknologi yang perlu kita adopsi dari negara-negara lain ke negara kita. Itu kawan-kawan, jadi tujuan saya ingin mengembangkan bahwa pertanian kita itu bisa lebih baik dari hari ini ya. Jadi setelah lanjut lagi cerita ya. Jadi setelah saya kuliah di sana penuh suka duka, cerita ada yang enak dan tidak enak. Kalau tidak enak itu masalah perasaan ya. Jadi ya nanti akan diceritakan di video lain. Jadi setelah tamat dari sana, setelah itu kita pulang dari Jepang ke Indonesia. Setelah pulang dari Indonesia, saya sempat menjadi pendamping lagi di kalau kawan-kawan tahu namanya waktu itu pas Menteri Pak Amran, yaitu ada program Upsus Pajale ya, Padi Jagung Kedelai ya. Jadi saya sempat juga mengikuti untuk pendampingan Al-Sintan waktu itu. Udah itu udah selesai programnya, saya juga selesai bekerja. Jadi saya memutuskan untuk berfokus di on farm, jadi di pertaniannya, dimana saya udah ada warisan dari leluhur saya, dari kakek saya, sebidang tanah yang sudah ditanami manggis dan durian oleh orang tua saya. Akhirnya saya melanjutkan untuk mengelola bagaimana memperoleh hasil yang optimal dari kebun saya. Jadi begitu kan kawan, akhirnya sampai saat ini saya menjadi seorang petani. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang ingin saya bagikan kepada kawan-kawan. Dan juga beberapa ilmu di Jepang ingin juga saya share kepada kawan-kawan. Sudah hampir 3 tahun ya
3 tahun saya meninggalkan negeri Sakura itu, belum banyak yang saya share di video-video saya. Saya ingin men-share-nya kepada kawan-kawan. Jadi mohon dulu di subscribe dulu dengan sangat biar bisa 1000 subscriber dulu lah, biar ada semangat saya buat video-video selanjutnya. Jadi seperti itu perjalanan saya menjadi seorang petani. Lihat ini muka saya udah pucat sekali. Memang benar ya, biarpun lulusan manapun kalau sudah bertani biasanya kucel dia. Bertani dalam artian langsung terjun ya di pertanian, bukan bisnis pertanian. Kalau bisnis pertanian kan bisa tinggal suruh sana suruh sini. Tapi ya ke depan kita akan melangkah ke sana, melangkah yang namanya petani berdasi. Ya kalau sudah petani berdasi nanti siapa yang rawat lahannya, kan gitu. Oke, mohon sekali lagi di share video-video ini. Semoga yang nantinya saya share di YouTube saya bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Oke, salam petani muda Indonesia, salam pertanian, salam damai dari Bali untuk Indonesia. Silahkan di subscribe.